Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari non-disjunction meiosis. Di sini gambarannya ini mother, father, child. Ini ya gambarannya di sini kayak gini. Nah, kemudian juga infant is born to 34-year-old woman. Infant has flat facial profile, prominent epicanthal folds, hollow systolic murmur, heard loudest at the left sternal border. Karyotype analysis is consistent with trisomy 21. Maternal and paternal karyotypes are normal. RF-LP analysis is performed to determine the parental origin of the extra chromosome. DNA samples are obtained from child, mother, father. DNA is fragmented using a restriction enzyme. The fragments are sorted by size using sorted blot technique. A probe is used that binds to a specific DNA sequence near the centromere of chromosome 21. RFLP analysis for the child, mother, and father is shown. In which of the following meiosis events did the non-disjunction most likely occur? Terjemahan bahasa Indonesia adalah seorang wanita, bayi lahir dari ibu berusia 34 tahun. Bayi tersebut memiliki wajah tampak datar, lipatan epicanthus yang menonjol, murmur holosystolik paling keras terdengar di tepi sternum kiri. Analisis karyotype menunjukkan hasil yang sesuai dengan trisomi 21. Karyotype ibu dan juga ayah normal. Analisis RFLP dilakukan untuk menentukan asal orang tua dari kromosom ekstra tersebut. Sampel DNA diambil dari anak, ibu, ayah. DNA dipotong menggunakan enzim restriksi. Fragmen DNA kemudian juga diurutkan berdasarkan ukuran menggunakan teknik sorted blot. Probe digunakan untuk berikatan dengan urutan DNA spesifik yang dekat dengan sentromer kromosom 21. Analisis RFLP untuk ibu, anak, dan juga ayah ditentukan pada gambar. Pertanyaan, pada peristiwa meiosis manakah non-disjunction paling mungkin terjadi? Yaitu di sini ya, meiosis 1 maternal atau dari ibu, kemudian juga meiosis 2 maternal dari ibu, kemudian juga di sini meiosis 1 paternal atau dari ayah. Jawabannya yaitu D, meiosis 2 pattern dari ayah. Jawabannya ini adalah yang dari ibu adalah 2 ya. Kemudian juga dari ayah ini cuma 1, cuma ini aja ini kan ini 2. Ini juga 2, maka jawabannya adalah kalau 2 dari ibu sama, biasanya meiosis 1 maternal dari ibu. Ya ini ya. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu inti kasus bayi ini punya trisomi 21 atau Down syndrome, artinya bayi punya 3 kromosom nomor 21. Normalnya manusia punya 2 kromosom nomor 21. Kelebihan 1 kromosom ini biasanya terjadi karena non-disjunction. Apa itu non-disjunction? Non-disjunction artinya kromosom gagal berpisah saat pembentukan sel telur atau sperma. Akibatnya sel telur atau sperma bisa membawa jumlah kromosom yang salah. Normalnya adalah sel telur 23 plus sperma 23. Membentuk zigot 46 kromosom. Kalau non-disjunction yaitu sel telur 24 plus sperma 23 menjadi zigot 47 kromosom, bisa terjadi trisomi. Nah, kemudian juga 2 tempat non-disjunction bisa terjadi. Satu adalah meiosis 1, yang gagal berpisah adalah kromosom homolog. Nah, ini ya kromosom homolog, maksudnya sepasang kromosom, 1 dari ibu dan juga 1 dari ayah, gagal berpisah. Hasilnya sel anak mendapatkan 2 kromosom homolog yang berbeda. Ini ya, hafalan meiosis 1 yaitu sama dengan pasangan kromosom gagal pisah. Kemudian juga meiosis 2 yaitu di sini yang gagal berpisah adalah sister chromatid atau kromatid saudara. Maksudnya adalah kromosom yang sudah mengganda gagal terpisah menjadi 2 ya, gagal di sini. Hasilnya sel anak mendapat 2 kromatid yang sama atau kembar. Hafalannya adalah meiosis 2 sama dengan kromatid kembar ini gagal berpisah.
Nah, apa itu RFLP? Pada soal ini, RFLP dipakai untuk melihat dari orang tua mana kromosom ekstra berasal. Pada gambar RFLP, setiap band menunjukkan versi kromosom 21. Bayangkan band seperti barcode kromosom. Ayah ini punya 2 band. Ayah punya 2 band, yaitu sama dengan 2 kromosom 21 dari ayah. Ibu punya 2 band, yaitu 2 kromosom dari 21 dari ibu. Anak punya 3 band, anak punya 3 kromosom 21. Karena anak punya 3 band, berarti anak memiliki 3 variasi kromosom ya yang ini. Kemudian juga cara membacanya adalah pada soal anak mendapatkan 1 band dari ayah ini. Kemudian juga anak mendapatkan 2 band dari ibu ya, ini sama ini. Kemudian juga 2 band itu berarti 2 band dari ibu itu berbeda. Artinya anak menerima kedua kromosom homolog ibu. Kalau anak menerima kedua kromosom homolog ibu, berarti kromosom homolog ibu gagal berpisah ya, ini gagal pisah ya. Itu terjadi pada meiosis 1 maternal. Nah, flowchart sederhananya adalah ibu mengalami non-disjunction pada meiosis 1, kromosom homolog 21 ibu gagal pisah. Sel telur membawa 2 kromosom 21 dari ibu. Sperma ayah membawa 1 kromosom 21 normal. Anak punya 3 kromosom 21, trisomi 21 atau Down syndrome. Jawaban benar adalah A, yaitu maternal meiosis 1. Benar karena anak mendapatkan 2 kromosom 21 dari ibu. 2 kromosom itu berbeda, berarti yang gagal berpisah adalah kromosom homolog. Kromosom homolog gagal berpisah terjadi pada meiosis 1. Jadi maternal meiosis 1 sama dengan ibu, yaitu meiosis 1. Kenapa? Pilihan lain salah, yaitu di sini salah pada kasus ini A, yaitu maternal meiosis 2. Salah kalau non-disjunction terjadi pada meiosis 2 ibu, maka anak akan mendapatkan 1 kromosom 21 dari ayah, kemudian juga 2 kromatid saudara dari ibu. Karena kromatid saudara itu sama, jadi RFLP biasanya terlihat 1 band dari ayah, 1 band dari ibu tapi tebal. Jadi total tampak seperti 2 band, bukan 3 band berbeda. Kapan pilihan B benar? Yaitu benar kalau kromosom ekstra berasal dari ibu, tetapi 2 kromosom dari ibu adalah kromatid saudara yang sama. Pada RFLP, tampak band itu lebih tebal atau gelap. Maternal meiosis 2 sama dengan band ibu double, tapi sama, jadi tampak gelap, tebal. Nah, 2 adalah paternal meiosis 1, yaitu salah pada kasus ini kalau non-disjunction terjadi pada meiosis 1 pada ayah. Maka anak mendapatkan 2 kromosom homolog dari ayah, 1 kromosom dari ibu. Pada RFLP akan tampak 2 band dari ayah, di sini ya 1 band dari ibu. Nah, kemudian juga tapi pada kasus ini anak mendapatkan 2 band dari ibu bukan ayah. C benar kalau pilihan C benar kalau anak punya 3 band, 2 band berasal dari ayah, 1 band dari ibu. Artinya ayah memberikan kedua kromosom homolognya karena gagal pisah di meiosis 1. Paternal meiosis 1 yaitu sama dengan 2 band berbeda dari ayah. D yaitu paternal meiosis 2, yaitu salah kalau non-disjunction terjadi pada meiosis 2 ayah, maka anak mendapatkan 1 kromosom dari ibu, 2 kromatid saudara dari ayah. Karena 2 kromatid saudara ayah sama, RFLP akan tampak 1 band dari ibu, 1 band dari ayah tebal. Jadi tampak seperti 2 band, bukan 3 band berbeda. Kapan pilihan D benar? Yaitu D benar kalau kromosom ekstra berasal dari ayah. 2 komponen dari ayah adalah kromatid saudara yang sama. Pada RFLP tampak band ayah lebih tebal atau gelap. Hafalan paternal meiosis 2 sama dengan band ayah double tapi sama, jadi tampak tebal. Ringkasannya adalah seperti ini ya. Di sini. Kemudian juga cara hafalnya.
Di sini meiosis 1 2 kromosom berbeda ikut bersama, maka RFLP 2 ben dari orang tua yang salah. 2 ben berbeda dari ibu, maternal meiosis 1, 2 ben dari ayah, paternal meiosis 1. Meiosis 2 kromatid kembar ikut bersama, karena kembar atau sama terlihat satu ben lebih tebal. Ben ibu tebal, maternal meiosis 2, ben ayah tebal, paternal meiosis 2. Kesimpulannya adalah anak mendapatkan 2 ben dari ibu yang berbeda, dari 2 ben berbeda dari ibu, berarti anak mewarisi 2 kromosom homolik ibu, sehingga non-disjunction terjadi pada meiosis 1 maternal.